Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita kembali akan membahas tentang mimpi ya. Jadi pada kali ini kita ngebahas mengenai aspek mimpi berdasarkan waktu ya. Kalau dalam kitab kesepuhan atau kejawen ini dia membaginya ada 3. Yang pertama ada titi yoni, yang kedua ada ganda yoni, yang ketiga ada puspa tajem. Nah, itu apa itu? Tiga-tiganya itu. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama adalah titi yoni. Titi yoni artinya adalah mimpi dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Titi yoni dari kata titi artinya teliti atau diamati, dan yoni artinya memiliki daya gaib yang ampuh. Titi yoni berarti mimpi yang memiliki daya gaib yang berasal dari amatan sebelumnya. Rekaman data memori manusia sering muncul pada mimpi ini, maka mimpi ini masih tergolong ringan, belum banyak makna gaib yang tersembunyi. Oh, jadi rekaman data memori manusia sering muncul pada mimpi ini. Maka, jadi dia itu kalau misalnya dari jam 8 sampai jam 10, berarti memori manusia itu tuh lagi banyak-banyak muncul pada jam ini. Berarti belum menyampai deep sleep. Kita mengatakan belum menyampai tidur yang deep gitu, yang sangat lelap gitu. Karena jam 8 sampai jam 10 itu kita belum benar-benar tidur pulas. Makanya makna gaib di jam ini, ya misalnya kita mimpi di jam ini gitu ya, kita ada unsur gaibnya itu lebih sedikit gitu ya, belum banyak makna gaib yang tersembunyi gitu ya. Nanti maksudnya efek dari gaib itu belum terlalu kuat di jam ini gitu. Ada berikutnya adalah ganda yoni. Ganda yoni adalah mimpi antara jam 10 malam sampai jam 2 siang. Jam 10 malam sampai jam 2 siang. Apa jam 14.00 ya? Mungkin maksudnya jam 2 pagi kali. Jadi jam 10 sampai jam 2 pagi kali ini maksudnya. Jadi mimpi pada 14 sih dia ngomongnya. Mimpi pada waktu ini telah mendekati kenyataan. Ganda yoni berasal dari kata ganda berarti bau atau napas, dan yoni berarti gaib. Ganda yoni artinya mimpi yang bernapas atau berbau gaib. Maksudnya mimpi pada waktu ini telah menyimpan hal-hal gaib yang perlu ditafsirkan. Boleh jadi mimpi ganda yoni akan menjadi kenyataan apabila tepat dalam memaknainya. Gitu ya. Nah, dari memang jam 10 sampai jam 2 pagi itu memang kita lagi deep sleep. Secara kedokteran pun juga dikatakan kita lagi deep sleepnya jam-jam segitu ya, jam 1 jam 2 pagi sekitar itu ya, deep sleep gitu. Mimpi yang dalam keadaan tidak sadar gitu. Nah, ini memang permainan gaib lebih banyak daripada alam bawah sadar kita sebenarnya di jam-jam seperti ini. Masuk akal sih, karena saya juga ngalamin juga. Biasanya jam-jam segini kita paling kalau udah tidur tuh paling susah bangun. Itu jam-jam segini, antara jam 10 jam 11 malam sampai jam 2 pagi itu tuh orang kalau mau bangun tahajud itu jam-jam paling sulit bangun tuh jam segini gitu. Lalu berikutnya adalah puspa tajem, artinya mimpi pada jam 00 jam 24.00 sampai jam 3 pagi. Puspa tajem berasal dari kata puspa atau bunga, dan tajem ada ya tajem gitu. Puspa tajem artinya mimpi yang memiliki ketajaman bau bunga, yakni mimpi yang lebih mendekati makna gaib. Oh, ini lebih dekat lagi dari makna gaib. Hal ini sejalan dengan tradisi meguru dalam budaya spiritual. Biasanya wejangan ngelmu sejati disampaikan pada waktu puspa tajem. Bahkan dalam jagat wayang kulit juga sering terdengar sulukan yang berbunyi
leng-leng rambianing kang puspita arum abior lintang kumedep titisonya madyaratri pandita akarya wangsit. Maksudnya pada saat bunga-bunga malam berbau harum, bintang bersinar terang, tengah malam seorang guru akan memberikan wangsit atau pesan goib. Nah, memang kalau misalnya saya juga pernah dikasih tahu sama guru saya bahwasanya memang isyarah itu biasanya datang di jam-jam sepertiga malam seperti ini ya, jam-jam 00.00 sampai jam 3 pagi gitu. Biasanya makanya kalau saya perhatiin gitu guru-guru saya waktu kita ziarah gitu ya, ziarah ke makam wali gitu atau guru-guru abah-abah itu. Jadi kalau misalkan kita wirid itu biasanya nggak tengah malam, justru malah wirid di tempat makam keramat itu jam-jam 10, jam 9 gitu ya. Biasanya mereka tuh wirid jam segitu gitu. Nanti udah wirid itu kan biasanya 2 jam 3 jam tuh biasanya wirid tuh di sana gitu kan. Nanti jam-jam tengah malam tuh jam 00, jam setengah 1 gitu tidur gitu. Abah tuh juga tidur gitu di makam itu kan. Ya kita kadang-kadang kalau kita ini kan murid-murid ini kan nggak ngerti abah gitu kan, abah di rumah di dalam gitu, kita ngudut di depan gitu kan sambil ngopi gitu. Habis itu dia jam 3 jam setengah 4 bangun nanti dia bangun ya, habis itu suruh wiritan sebentar, sholatan bentar, nggak lama kita mau sholat subuh gitu. Nah memang akhirnya sekarang saya baru ngerti gitu kenapa dulu banyak abah guru-guru kita itu kalau mau nyari wangsit atau nyari petunjuk itu tidurnya jam-jam segini gitu karena ini memang dalilnya begitu gitu. Dan memang kalau saya review secara saya cermati gitu, memang rata-rata kalau misalnya saya sendiri pun kalau misalnya cari isyarah gitu, cari petunjuk, memang rata-rata dapatnya jam-jam segini gitu, jam-jam segini. Jadi pada waktu saya jam 4 jam setengah 5 bangun gitu kan, nah itu isyarahnya baru lebih tajam lah biasanya gitu. Memang jam 00 sampai jam 3 pagi. Kayak waktu itu kita pernah nanya Put yang soal yang kita mau bikin usaha itu kan, ente pernah nanya kan saya tidur, padahal cuma tidur sebentar loh, 15 menit gitu ya di dalam itu. Dan itu kan juga sekitar jam-jam malam ya, jam 12 setengah 1 pagi gitu. Itu saya juga cuma 15 menit tuh, padahal saya cuma di musola sebentar karena cari petunjuk istiqoroh gitu kan. Itu langsung saya bisa jabarin dapat isyarahnya apa gitu. Tapi itu jam-jam segitu ya, jam setengah 1 pagi kalau nggak salah. Itu tuh lagi ada Niki ya kalau nggak salah ya. Enggak ya. Kita bertiga sama kakak. Oh iya bertiga benar. Ya jadi ya sahih berarti ini sahih ya. Lalu ya, dijelaskan di bawahnya ada dari bentuk makna dan macam-macam mimpi di atas, memang ada yang benar-benar sinyal spiritual. Mimpi yang melukiskan cahaya terang dari sang Khalik tergolong mimpi indah mempesona. Mimpi tersebut akan tumus atau menjadi kenyataan dan menggembirakan. Sebaliknya ketika jiwa terbagi lengah, mimpi seseorang akan dimasuki hantu. Akibatnya mimpi menjadi keruh, penuh sampah dan banyak didorong oleh nafsu rendah. Dan nafsu alwamah, supiah dan amarah biasanya menjadi teman hantu. Sedangkan nafsu mutmainah lebih didorong oleh cahaya iman tingkat tinggi. Oh gitu. Jadi memang balik lagi pada waktu kita mencari isyarah gitu. Ini banyak nih teman-teman yang kurang memperhatikan ini saat mereka beristikharah gitu ya. Jadi waktu istikharah itu tuh banyak orang yang berambisi dan dia egonya, dia mengutamakan egonya gitu. Pada saat kita istikharah tapi tidak menata hati dengan baik gitu, kita mengutamakan ego kita tidak berwudu pada waktu kita tidur gitu ya. Lalu kita dalam kondisi mumet, kondisi marah, kondisi pusing dan sebagainya gitu. Maka yang takutkan ini antara dua gitu, istikharahnya nggak dapat jawaban atau jawaban istikharah dari setan gitu. Tapi pada saat kita istikharah, ini yang saya belum pernah ajarkan ya ke teman-teman juga. Maksudnya waktu kita istikharah itu kita menata hatinya itu kita harus netral gitu. Ya apapun yang menjadi ketentuan Allah, apapun yang dijawab sama Allah kita terima gitu. Jadi saya tidak contoh nih ya, biar gampang kita deskripsikannya gitu ya, biar gampang nalarnya gitu. Saat kita contoh misalkan si A sama si B misalkan ya, lebih cocok mana sama saya, si A kah atau si B gitu, misalkan untuk menjadi pasangan hidup kita gitu ya. Kita ngomongnya mulut kitanya mah ngomong ya Allah, tunjukkanlah jodoh yang terbaik untukku gitu kan. Nah tapi namanya manusia kan kadang-kadang
gue lebih demen sama si A nih gitu. Iya, saya lebih senang sama si A mungkin karena dia lebih kaya atau mungkin dia lebih ganteng atau karena mungkin dia lebih segalanya daripada si B gitu. Nah, karena kita punya ambisi pengen sama si A gitu, akhirnya mimpinya waktu mimpi itu dapat istiqoroh mimpi itu sama si A gitu. Ngerti nggak gitu? Padahal hati-hati karena ambisi kita, ego kita gitu, karena ambisinya ego kita yang mengarah kepada si A. Nah, jadi masuknya tadi malah mengarah kepada mimpi cakrabawa atau mimpi darsana. Masuknya. Kalau mimpi darsana kan tadi kan refleksi nyata kejadian sebelumnya, ini memang pantul memori sebelum tidur, ya kan? Misalkan kita melihat ular besar, ternyata mimpi melihat ular. Nah, ini tadi. Atau misalkan tadi mimpi cakrabawa, mimpi dipengaruhi oleh suasana seseorang terlalu sering membicarakan sesuatu, bahkan kalau ada orang yang senang membayangkan apa saja, kalau sampai terjadi mimpi berarti tergolong mimpi cakrabawa. Nah, yang ditakutkan itu kalau waktu kita istiqoroh bukan jawaban Allah yang murni gitu yang dikasih ke kita, tetapi karena ambisi kita. Nanti kita, oh bener nih ternyata dia gitu. Saat kita sudah jadian sama dia, kita nikah sama dia, ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya nyalahin Allah gitu, nyalahin keadaan, nyalahin Allah gitu. Banyak yang kejadian seperti itu. Makanya pada waktu kita istiqoroh itu sebenarnya kita harus menata hati kita netral. Sama seperti kita berdoa juga netral, jangan ada ambisi gitu. Ya apapun yang menjadi keputusan Allah kita harus terima gitu. Nah, itu salah satu itu bagian dari ngaji hati ya nanti ya. Itu masuknya bab ngaji hati gitu. Supaya apapun kita jadinya lebih pasrah, lebih ikhlas, apapun yang menjadi keputusan Allah itulah benar-benar keputusan Allah, bukan karena ego kita. Nah, ini yang akan berpengaruh pada saat kita mencari sebuah petunjuk gitu ya, istiqoroh. Dan itu yang kita bahas tadi di bab puspa tajam tadi ini ya, puspa tajam ini, mimpi puspa tajam. Oke, sampai di sini dulu kita bahas tentang mimpi. Nanti kita akan bahas video selanjutnya, kita bahas tentang apa membedakan ilham itu dari hantu atau dari jin ataukah wahyu dari Allah gitu. Kita bisa membedakan di sini ada cara untuk membedakan ilham yang kita dapatkan itu dari setan kah atau dari Allah gitu. Jadi kita akan bahas di video selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap tonton terus video Sukma Wijaya Hikmah. See you, bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki ya. Iya.